Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memberikan beberapa contoh kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum itu, kita harus mengerti pengertian dari kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata-kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, ataupun perasaan. Kalimat yang benar adalah kalimat yang sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku, baik yang berkaitan dengan tata bahasa, kosakata, maupun ejaan. Sementara itu, kalimat yang baik adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang baik dan benar. Antara lain, kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Bagian kalimat majemuk tidak dipenggal. Kalimat disusun secara padu. Susunan kalimat dengan kata-kata yang hemat. Kalimat memiliki bentuk-bentuk yang sejajar dan susunan kalimat harus logis. Langsung saja kita bahas bersama 4 poin pertama ciri-ciri kalimat yang baik dan benar. Ciri-ciri pertama yaitu kalimat memiliki subjek yang jelas. Berdasarkan kaidah tata bahasa, kalimat harus memiliki subjek yang jelas. Jika subjek tidak ada atau tidak jelas, berarti kalimat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai kalimat yang benar. Pada kenyataannya, banyak dijumpai kalimat yang subjeknya tidak jelas. Ketidakjelasan subjek tersebut pada umumnya terjadi karena subjek didahului oleh kata depan. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini. Pada contoh 1.1, sebenarnya subjeknya adalah pengumpulan dana. Akan tetapi, subjek tersebut tidak jelas karena didahului oleh kata depan untuk. Agar subjek kalimat di atas jelas, kata depan untuk harus dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi seperti pada contoh 1.1a. Contoh lain yang memperlihatkan ketidakjelasan subjek dapat terlihat pada contoh 1.2. Pada contoh 1.2, kata depan di harus dihapus agar menjadi kalimat yang baik dan benar pada contoh 1.2a. Selain harus memiliki subjek, kalimat juga harus memiliki predikat. Berikut adalah contohnya. Contoh kalimat 2.1 merupakan contoh kalimat yang tidak berpredikat. Untuk memperbaiki kalimat tersebut, di belakang kata harus perlu ditambahkan kata kerja, misalnya pergi atau terjun, yang akan berfungsi sebagai predikat, seperti pada contoh 2.1a. Berikutnya yaitu bagian kalimat menjemuk tidak dipenggal. Dalam pemakaian bahasa, sering ditemukan adanya bagian kalimat majemuk yang ditulis terpisah dari bagian sebelumnya. Misalnya, dapat dilihat di contoh 3.1. Pada contoh 3.1, konjungsi atau kata sambung sehingga merupakan konjungsi intra kalimat. Konjungsi tersebut berfungsi menghubungkan bagian-bagian di dalam sebuah kalimat, bukan menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Sebagai bagian kalimat, unsur yang diawali oleh konjungsi tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Sama halnya seperti contoh 3.1, pada contoh 3.2, sebagai bagian kalimat, unsur yang diawali oleh konjungsi karena tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Dengan demikian, kalimat yang baik dan benar dapat dilihat pada contoh 3.2a. Ciri terakhir yang akan kita bahas adalah kalimat disusun secara padu. Yang dimaksud dengan kepaduan dalam kalimat adalah adanya hubungan timbal balik yang baik dan jelas di antara kata demi kata yang membentuk kalimat tersebut. Kepaduan dalam kalimat akan rusak karena salah menempatkan kata depan seperti tentang, mengenai, akan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh 4.1. Kalimat 4.1 tidak padu karena antara kata kerja membicarakan dan objek disisipkan kata depan tentang. Untuk menjaga kepaduan, kata depan tentang pada kalimat tersebut harus dihilangkan.
yang dapat dilihat pada contoh 4.1a. Dan ada juga cara lain untuk memperbaiki kalimat tersebut, adalah kita tetap mempertahankan kata depan tentang, tetapi kata kerjanya diubah menjadi berbicara. Seperti pada contoh kalimat 4.1b. Dan yang terakhir, berikut beberapa contoh kalimat yang baik dan benar. Karena durasi yang terbatas, demikian video pembelajaran dari kelompok 1.